Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah surat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Tinggal menghitung hari lagi. Tak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Sudah sepantaslah kita bersyukur kepada Allah karena di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di tempat ini selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu kembali di Ramadan di tahun yang akan datang. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih rahimakumullah. Memang tepat apa yang disampaikan oleh para penceramah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kompetisi. Pada 10 hari pertama seluruh masjid penuh, dari shop putra maupun putri penuh, karena di 10 hari pertama ini adalah babak penyisian dan juga babak 16 besar. Jadi semua, tidak hanya di masjid kita, rata-rata semua penuh, terisi baik shop laki-laki maupun perempuan. Kemudian 10 hari kedua mulai berkurang, dan 10 hari yang ketiga ini adalah merupakan babak final. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimasuk yang ke-10 terakhir di bulan Ramadan ini, kita semua ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, dan tentunya apa yang kita harapkan menjadi seorang yang muttaqin dan menjadi mendapat gelar yang muttaqin ini dapat kita raih, dan mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dapat kita penuhi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari 10 hari terakhir ini ada beberapa amalan yang dituntunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebelum kita masuk ke 10 hari terakhir ini, Rasulullah pernah bertemu kepada para sahabat dan ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang cocok, yang pantas kita amalkan di 10 hari terakhir ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai yang minta ampun, ampunilah aku. Jadi bacaan ini bisa dipakai sebagai wirid kita
Tidak hanya dibaca pada saat kita melaksanakan sholat tarawih aja, tetapi di 10 hari terakhir ini disunahkan setiap malam, siang, sore, dimanapun tempat kita berada, di saat kita bekerja, disunahkan untuk memperbanyak amalan bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amalan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami diberi tema oleh panitia dengan judul puasa dan berbagi. Jamaah rahimakumullah, anugerah yang terindah yang dapat kita rasakan saat ini adalah ketika kita masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa di siang hari dan indahnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beragam kebaikan. Dari puasa yang kita rasakan begitu banyak hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Pelajaran yang kita petik dari hasil pendidikan Ramadan dengan kurikulum yang maha sempurna ini, melalui puasa muncul kepekaan kita, muncul kesadaran kita bahwa kurang lebih 13 atau 14 jam menahan lapar. Dari situlah muncul hikmah bahwa bagaimana saudara-saudara kita yang seharian tidak makan dan tidak minum. Disitulah pesan puasa kita bisa merasakan lapar saudara-saudara kita. Maka salah satu hikmah dari Ramadan yang kita rasakan saat ini adalah berbagilah terhadap sesama, apalagi bersodakoh di bulan puasa merupakan sodakoh yang abdul sodakoh min sahru Ramadan. Sebaik-baiknya kita bersodakoh yakni sodakoh di bulan Ramadan. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, ketika orang gemar berbagi, bersuka bersodakoh, dijamin oleh Allah dan Rasulnya tidak akan pernah miskin hidupnya, tidak akan pernah bangkrut usahanya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan pernah mengumpulkan para sahabat. Saat itu beliau bercerita, "Wahai sahabatku tercinta, tahukah Anda semua bahwa setiap pagi turun 2 malaikat ke alam dunia dan keduanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama mengatakan, "Ya Allah, berikan ganti pada orang yang gemar berinfak atau bersedekah." Sedangkan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Pelajaran yang bisa diambil dari pernyataan Rasulullah SAW adalah tentang pentingnya kita selaku hamba Allah untuk saling berbagi atau bersedekah, dan hal ini akan ada konsekuensinya yang akan didapat seperti doa-doa malaikat tersebut. Di lain itu ada juga ancaman bagi kita, khususnya bagi kita yang kikir, seperti yang ditulis dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-37, yaitu orang yang kafir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir yang menghinakan. Jadi dari ayat tersebut sudahlah sangatlah jelas bahwa kita di sini dituntut untuk selalu bersedekah, selalu memberikan sedikit harta kita, sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan.
dan di situ juga sudah dijamin seberapapun harta yang kita keluarkan, seberapapun nilainya, nanti Allah akan dihitung oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Artinya semua perbuatan yang kita keluarkan, semua hak yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya sebagai referensi kita untuk menginspirasi kepada kita semua, sehingga kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berbagi terhadap sesama, menyenangkan hati saudara kita, menimbulkan kepekaan kita terhadap mereka, dan mudah-mudahan kita semuanya tercatat dan tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah dan suka berbagi dan senang membantu dan memikirkan nasib sesama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.